Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hakim Syahriansyah dengan NPM 2121010154, Prodi Hukum Keluarga Islam kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar hukum perdata internasional. Bab 1, istilah asing HPI, yaitu Private International Law, International Private Law, Droit International Privé, Diritto International Privato. Sedangkan istilah-istilah lain disebut juga sebagai hukum perselisihan. Menurut Saudargo Gautama, istilah perselisihan memberikan kesan seolah-olah di dalam HPI terdapat perselisihan, pertikaian, atau pertentangan di antara berbagai stelsel hukum perdata. Hukum antar tata hukum memberikan tentang adanya suatu tata hukum di antara sistem-sistem yang bertemu pada waktu, tempat, atau ruang. Hukum perdata internasional, keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Hukum internasional publik, keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata. Sumber hukum perdata internasional menurut Statuta Mahkamah Internasional Pasal 38 ayat 1, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, putusan-putusan pengadilan dan pendapat para sarjana yang terkemuka, putusan-putusan organisasi hukum internasional. Bab 2, pengertian titik pertalian. Titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang menentukan bahwa suatu hubungan adalah hubungan HPI dan sekaligus menentukan berlakunya suatu stelsel atau sistem hukum. Macam-macam titik pertalian. Yang pertama, titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan HPI, seperti kewarganegaraan, bendera, kapal atau pesawat, domisili, tempat kediaman atau residence, tempat kedudukan, badan hukum, legal seat, pilihan hukum dalam intern. Titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang akan berlaku atau harus digunakan dalam suatu hubungan HPI. Adapun faktor-faktornya seperti tempat letaknya benda atau lex situs, tempat dilangsungkannya perbuatan hukum, tempat dilangsungkannya perjanjian, tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum, pemakaian prinsip kewarganegaraan untuk HPI Indonesia, dan terakhir pilihan hukum. Bab 3, status persoalan. Pengertian status personal diartikan sebagai kondisi atau suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Adapun lembaga-lembaga yang termasuk dalam status personal antara lain: yang pertama, hak dan kewajiban; kedua, kemampuan, kecakapan, dan ketidakmampuan atau ketidakcakapan dalam bertindak di hukum, misalnya ketentuan dalam usia perkawinan anak-anak di bawah umur. Ruang lingkup status personal. Yang pertama, konsepsi luas. Menurut konsepsi luas, status personal meliputi berbagai hak hukum, pada umumnya seperti perlindungan kepentingan pribadi dan persoalan tentang hukum keluarga dan waris. Yang kedua, konsepsi yang agak sempit. Konsepsi ini dianut oleh Prancis menganggap tidak sebagai status personal antara lain
hukum harta benda dalam perkawinan, perwarisan dan ketidakmampuan bertindak di bidang hukum. Yang ketiga, konsepsi yang lebih sempit. Menurut konsepsi ini, hukum keluarga dan waris tidak termasuk dalam status sosial. Cara menentukan status personal. Yang pertama, asas nasionalitas atau kewarganegaraan atau lex patriae. Yang kedua, asas teritorial atau domisili atau lex domisili. Cara menentukan kewarganegaraan. Yang pertama ada asas tempat kelahiran atau ius soli. Yang kedua, asas keturunan atau ius sanguinis. Bab 4. Pengertian kualifikasi. Kualifikasi adalah melakukan translation atau penyalinan daripada fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Menurut Bayu Seto, terdapat dua macam kualifikasi, yaitu kualifikasi hukum dan kualifikasi fakta. Kualifikasi hukum adalah penggolongan seluruh kaidah hukum ke dalam kategori hukum yang tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kualifikasi fakta adalah kegiatan pengumpulan sekumpulan fakta dari suatu peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi salah satu atau lebih peristiwa hukum. Macam-macam kualifikasi. Yang pertama, kualifikasi menurut lex fori atau menurut hukum hakim. Yang kedua, kualifikasi menurut lex causae, yaitu hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan HPI bersangkutan. Yang ketiga, kualifikasi secara autonomen qualification. Yang terakhir, kualifikasi bertahap atau primer sekunder. Bab 5. Pengantar dan istilah Renvoy. Salah satu bagian dari teori umum HPI yang selalu menarik perhatian adalah masalah Renvoy atau penunjukan kembali. Timbulnya masalah Renvoy ini karena adanya aneka warna sistem HPI. Berhubung adanya dua sistem yang berbeda ini, maka timbullah masalah Renvoy. Pro kontra mengenai Renvoy. Adapun yang tidak setuju terhadap Renvoy beralasan sebagai berikut. Pertama, Renvoy tidak logis. Yang kedua, Renvoy merupakan penyerahan kedaulatan legislatif. Yang terakhir, Renvoy membawa ketidakpastian hukum. Adapun yang setuju terhadap Renvoy beralasan juga. Pertama, Renvoy memberi keuntungan praktis. Kedua, keputusan-keputusan yang berbeda. Dan yang terakhir, harmoni dari keputusan-keputusan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.